Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menjalankan ibadah puasa, dan semoga ibadah puasa kita saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Hadis ini sangat penting sekali karena termasuk inti dari ajaran Islam. Para ulama berkata, di antaranya Imam Abu Daud, hadis ini mencakup setengah dari inti ajaran Islam, karena agama itu bertumpu pada dua hal. Yang pertama sisi lahiriah, yaitu amal perbuatan, dan yang kedua sisi batiniah, yaitu hati. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan bahwasannya hadis ini termasuk sepertiga ilmu, karena amal perbuatan manusia itu mencakup tiga hal. Yang pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga amal perbuatan. Dan niat itu termasuk bagian dari hati, dan itu termasuk bagian dari ketiga hal tersebut. Jadi hadis ini penting sekali sehingga para ulama banyak yang mengarang kitab-kitabnya dengan dimulai dengan hadis ini. Seperti Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya juga mengawali kitabnya dengan hadis ini. Kemudian Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Al-Adhkarun Nawawi dan Arba'un Nawawi itu juga mengawali kitabnya dengan hadis ini. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada para pembaca pentingnya meluruskan niat, baik ketika menuntut ilmu ataupun ketika mengerjakan amal perbuatan. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, ishtiratun niyah, syarat niat. Di niat itu adalah syarat diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Di amal perbuatan atau ibadah itu bisa bernilai ibadah jika diniati. Kalau tidak diniati, tidak bernilai ibadah. Yang kedua, setiap mukmin akan diganjar pahalanya sesuai kadar niatnya.
sebagaimana hadis di atas, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tertuju pada apa yang diniatkan atau diinginkan. Itu terkait dengan niat. Yang selanjutnya, waktu niyah wa mahalluha. Waktu niat dan tempatnya kapan? Waktu niat itu ketika di awal ibadah, seperti ketika sholat, maka niatnya ketika takbiratul ihram. Kemudian haji niatnya ketika ihram. Puasa niatnya sebelum fajar, ya, sebelum terbit fajar. Nah, itu waktu niat. Kemudian tempatnya itu ada di hati. Sedangkan melafalkan niat itu hukumnya sunnah, untuk membantu menghadirkan niat dalam hati. Kemudian selanjutnya, hadis ini juga mengandung beberapa faedah, bahwasanya niat bagi amal itu ibarat ruh bagi jasad. Jadi jasad itu tidak akan berfungsi tanpa ruh. Begitu juga ruh tidak akan tanpa adanya jasad. Jadi ruh itu tidak akan tampak tanpa adanya jasad. Itu yang kesekian. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya semua amal perbuatan yang bermanfaat dan yang boleh atau mubah itu jika diniati karena Allah akan bernilai ibadah. Dalam sebuah keterangan yang disampaikan dalam sebuah hadis dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi a'malil akhirah bi husnin niyah. Banyak sekali amal-amalan dunia menjadi amalan akhirat, itu menjadi amalan akhirat karena bagusnya niat. Sebagai contoh, amalan dunia yaitu makan itu perbuatan mubah, tapi ketika diniati untuk beribadah kepada Allah, ketika makan itu menjadi sebuah kekuatan, terus ibadah menjadi lebih semangat, maka itu akan bernilai ibadah. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fayasiru bi a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak sekali amal-amal akhirat itu menjadi amalan duniawi ketika niatnya itu buruk. Sebagai contoh, seumpama sodakoh itu kan perbuatan akhirat, tapi itu bisa menjadi perbuatan duniawi ketika sedekah itu diiringi dengan unsur riya atau pamer. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Al-ayah. Jadi dalam ayat tersebut digambarkan orang yang sedekah karena riya itu seperti batu licin yang di atasnya dikasih tanah, kemudian setelah itu terkena hujan lebat atau disiram dengan air, maka bersihlah kembali batu licin tersebut. Jadi ketika seorang beramal tapi ada unsur riya, maka sia-sialah amal seseorang tersebut. Selanjutnya, hadis di atas juga memberikan faedah bahwasanya niat itu adalah sebagai pembeda
antara ibadah dan rutinitas. Antara ibadah dan rutinitas. Sebagai contoh, mandi. Nah, mandi itu bisa dikatakan rutinitas setiap hari, tapi ketika kita niati mandi itu karena Allah seumpama, supaya orang itu tidak merasa terganggu dengan kita, maka itu akan bernilai ibadah. Kemudian hadis di atas juga memberikan pengertian supaya kita ikhlas dalam menjalankan setiap ibadah atau amal perbuatan, supaya dapat pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga hadis di atas memberikan pengertian kepada kita, orang yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan itu akan dicatat sebagai satu kebaikan walaupun belum melaksanakan kebaikan tersebut. Tapi kalau seandainya dia itu melaksanakan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan lagi, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam ayat lain juga dikatakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maksudnya orang yang sedekah atau infak itu akan dilipat gandakan pahalanya. Itu perumpamaannya seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai menumbuhkan 100 biji. Nah, jadi satu tangkai 100 biji, padahal satu biji tumbuh 7 tangkai. Jadi 7 kali 100 berarti 700. Nah, itu perumpamaan pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan suatu kebaikan. Kemudian jika seorang itu berniat melakukan suatu keburukan, itu belum dicatat sebagai suatu keburukan sebelum orang tersebut melaksanakan atau melakukannya. Nah, ketika orang itu melakukannya, maka itu baru dicatat sebagai satu keburukan. Itu bedanya antara niat melakukan kebaikan dengan niat melakukan suatu keburukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir terkait dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu juga termasuk ibadah, karena dalam sebuah hadis dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Oleh karenanya kita harus mempunyai tekad atau mempunyai niatan ketika menuntut ilmu itu harus diniati. Lah, niat dalam menuntut ilmu itu apa saja? Dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, di situ disampaikan ada 4 niat ketika seorang itu mencari ilmu. Yang pertama, nawaitu ta'alluman linaili ridullah, yaitu niat untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi, yaitu menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Yang kedua, yang ketiga, wali ihyaiddin, yaitu menghidupkan agama Islam, karena agama Islam itu tidak akan hidup tanpa adanya ilmu. Kemudian yang keempat, yaitu mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat akal dan nikmat kesehatan. Itu 4 hal ketika seorang itu menuntut ilmu harus diniati supaya dapat nilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa pada seluruh kaum muslimin dan muslimat
Semoga ibadah puasa kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.